Hello guys, welcome to our 9. YouTube channel. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Anissa Nur Ajijah, saya sendiri Anggi Nur Farida, Rani Rapiola Putri, Muhammad Agil Faturiki, dan Muhammad Jildan. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas dari Bapak Wilman San Marino SEMM, yaitu mengenai tentang perbandingan anuitas lembaga Bank Mandiri dengan lembaga Bank BSI untuk produk perkreditan kendaraan bermotor. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut saja untuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian bank. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi bank ini menghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan seperti deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain sebagainya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang selanjutnya menyalurkan dana masyarakat. Menyalurkan dana masyarakat ini bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu. Tujuan bank. Tujuan utama bank adalah pengunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Selanjutnya adalah anuitas. Anuitas adalah sebuah pembayaran yang dilakukan nasabah dengan nominal dan bunga tetap. Sementara itu, sebagai komponen kredit, bunga anuitas adalah perpaduan dari flat dan effective interest. Adapun di sini jenis-jenis anuitas. Yang pertama adalah anuitas biasa, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada saat akhir periode. Oleh karena itu, sering diistilahkan dengan anuitas akhir. Yang kedua adalah anuitas di muka, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode pada saat transaksi. Oleh karena itu, sering diistilahkan dengan anuitas awal. Yang selanjutnya, ketiga ada anuitas ditunda, yaitu yang tidak memenuhi definisi anuitas biasa atau anuitas di muka karena pembayarannya dimulai setelah beberapa periode, misalkan setelah periode. Yang keempat adalah anuitas bertumbuh, yaitu anuitas biasa atau anuitas di awal yang besar angsurannya, tidak tetap namun bertumbuh atau berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sama selama periode tertentu. Sejarah perkembangan Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Bank Mandiri berpusat di Jalan Gatot Subroto, K38, Jakarta, memiliki sekitar 1.390 kantor cabang yang dikendalikan oleh 10 kantor regional. Bank Mandiri juga memiliki lebih dari 24.000 karyawan yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Sebagai lembaga keuangan yang kredibel, Bank Mandiri memperluas bisnis mereka dengan mendirikan anak perusahaan yang masih berjalan di bisnis keuangan
seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Europe Limited, Mandiri Sekuritas, Bank Sinar Harapan Bali, dan banyak lainnya. Bank Mandiri menyediakan banyak produk keuangan seperti konsumen perbankan, bisnis mikro dan kecil, investasi, kredit, bank asuransi, dan lain produk keuangan. Bank Mandiri juga melayani berbagai lini bisnis seperti institutional banking, corporate banking, commercial and business banking, micro and retail banking, dan consumer finance. Adapun visi misi Bank Mandiri, visi menjadi partner finansial pilihan utama, misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel dan menjadi bagian hidup nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghitung angsuran kredit kendaraan bermotor. Perhitungan angsuran kredit bermotor Grand Virano Lux. Menghitung I diketahui pembayaran cash 28 juta, DP atau uang muka 3 juta, A atau angsuran 2.509.000, PV atau harga tunai 28 juta kurangi 3 juta sama 25 juta. N sama dengan 11. Di sini ditanyakan I, berarti menggunakan rumus A sama dengan PV I per 1 kurangi 1 tambah 1 pangkat min N. 2.798.000 sama dengan 25 juta dikali 1 per 1 min 1 tambah I dikalikan pangkat 11. 2.798.000 sama dengan 25 juta dikalikan 0,984382.395 kali I. 2.798.000 sama dengan 24 606.559 875 dikalikan I. Lalu menghasilkan 2.798.000 dibagi 24,609.559.875 sama dengan I. 0,113695.65381 sama dengan I. 11,369.565.381 persen sama dengan I. Jadi min I sama dengan 11%. Lalu menghitung PV atau harga tunai, diketahui pembayaran cash 28 juta, DP atau uang muka 3 juta, A atau angsuran sama dengan 2.798.000, I sama dengan 11%, disederhanakan menjadi 0,11. N sama dengan 11. Di sini ditanyakan PV atau harga tunainya. Ditanyakan PV menggunakan rumus PV sama dengan 1 min 1 tambah I dikalikan pangkat min N dibagi 1 dikali A. Lalu PV sama dengan 1 min kali 1 tambah 0,11 dikalikan pangkat min 11 dibagi 0,11 dikalikan 2.798.000. PV sama dengan 1 min 1,11 dikalikan pangkat min 11 dibagi 0,11 dikalikan 2.798.000. PV sama dengan 1,031.728.331.421 dibagi 0,11 dikalikan 2.798.000. PV sama dengan 0,6827 1668579 dibagi 0,11 dikalikan 2.798.000. Lalu menghasilkan PV sama dengan 6,206 515532536 dikalikan 2.798.000. Menghasilkan PV sama dengan 17.365.829.88 rupiah. PV sama dengan 17.365.829 rupiah ditambah 3 juta menghasilkan PV sama dengan
Rp365.829.88. Menghitung PV diketahui cash 28 juta, DP 3 juta, A atau angsuran 2.798.000, I sama dengan 11%, sama dengan 0,11. N-nya 11, ditanyakan FV. Ditanyakan FV menggunakan rumus FV sama dengan A 1 tambah 1 pangkat N kurangi 1 per 1. FV sama dengan 2.798.000 dikalikan 1 tambah 0,11 pangkat 11 min 1 dibagi 0,11. FV sama dengan 2.798.000 dikalikan 1,11 pangkat 11 min 1 dibagikan 0,11. Lalu menghasilkan hasil FV sama dengan 2.798.000 dikalikan 19,5614,299,504 menghasilkan hasil 54.732.881,00. Lalu menghitung A, diketahui cash 28 juta, uang DP 3 juta, I sama dengan 11% dikurangi 0,11. FV sama dengan 54.732.882,00. N sama dengan 11. Ditanyakan A. Ditanyakan A menggunakan rumus A sama dengan FV dikalikan I dibagi 1 tambah 1 pangkat N min 1. Lalu menghasilkan nilai A sama dengan 54.732.881,00 dikalikan 0,11 dibagi 1 tambah 0,11 pangkat 11 min 1. Lalu menghasilkan hasil 54.732.881 dikalikan 0,11 dibagi 1,11 pangkat 11 dikurangi 1. Menghasilkan hasil A sama dengan 54.732.881,00 0,5112.107.13. Lalu menghasilkan nilai 2.797.999.99 rupiah. Lalu menghitung N. Diketahui cash 28 juta, uang DP 3 juta, I-nya 11%, jadikan 0,11, PV-nya sama dengan 54.732.881,00. A-nya 2.797.999.99 rupiah. Lalu menghasilkan nilai N log 1 kali PV dibagi A. Lalu dibagi log 1 tambah 1. N sama dengan log 1,10,11 54736.451,00 dibagi 779.9999 dibagi log dikalikan 1 tambah 0,11 menghasilkan hasil N sama dengan log 217131.873221 dibagikan log kali 1,11. Lalu menghasilkan nilai N sama dengan 1.336.7235793.1 dibagikan 0,04532.29700. Lalu menghasilkan hasil N sama dengan 29,493.2860657. Lalu menghitung PV diketahui cash 28 juta, uang DP 3 juta, A atau angsuran 2.798.000. I sama dengan 11% dijadikan 0,11. N-nya 11, ditanyakan PV. Ditanyakan PV menggunakan rumus PV sama dengan 1 kali 1 tambah I kurangi pangkat min N tambah 1 dibagi 1 ditambah 1 dikalikan A. PV sama dengan 1 min 1 tambah 0,11 dikalikan pangkat min 11 tambah 1. 0,11 dibagi 0,11 dikalikan 2.798.000. PV sama dengan 1
kurangi 1,11 dikalikan pangkat min 10 tambah 1 dibagi 0,11 ditambahkan 1 dikalikan 2.798.000. PV sama dengan 1 min 0,352 1844787 dibagi 0,11 ditambahkan 1 dikalikan 2.798.000. Lalu menghasilkan hasil PV sama dengan 0,8892321 dikalikan 2.798.000. Lalu menghasilkan hasil PV sama dengan 19276.071,2. Lalu menghitung FV, diketahui cash 28 juta, DP-nya 3 juta, A atau angsuran 2.798.000, I-nya 11%. Dijadikan 0,11, N-nya 11. Ditanyakan FV, menggunakan rumus FV sama dengan A 1 tambah I pangkat N min 1 per I. Lalu dikalikan 1 tambah I. FV sama dengan 2.798.000 dikalikan 1 tambah 0,11 dikalikan pangkat 11. Lalu dikurangi 1 dan dibagi I 0,11. Lalu dikalikan 1 tambah 0,11. Menghasilkan hasil FV sama dengan 2.798.000 dikali 1,11 dipangkatkan 11 dikurangi 1 dibagikan I 0,11 lalu dikali 1,11. FV sama dengan min 2798 000 dikalikan 2171313872 menghasilkan hasil 60.753.497,9. Lalu selanjutnya menghitung A atau angsuran. Di sini diketahui pembayaran cash 28 juta, DP 3 juta, I-nya 11%, dijadikan 0,11, FV-nya 60,753.497,9, N-nya 11. Di sini ditanyakan A. Ditanyakan A menggunakan rumus A sama dengan FV, I dibagi 1 tambah I dikalikan pangkat 11 dikurangi 1 lalu dikali 1 tambah I. Lalu menghasilkan hasil 60.753.497,9. Lalu dikalikan 0,11 dibagi 1 tambah 0,11 dikali pangkat 11 dikurangi 1. Lalu dikali 1 tambah 0,11. Menghasilkan hasil 60.753.497,9. Lalu dikalikan 0,11 per 1,11 dikalikan pangkat 11 dikurangi 1 dikalikan 1,11. A sama dengan 60.753.497,9 dikali 0,4 605.496. Lalu menghasilkan hasil A atau angsuran sama dengan 2.797.999.92 rupiah. Lalu selanjutnya menghitung N. Diketahui pembayaran cash 28 juta, uang DP atau uang muka 3 juta, I-nya 11% dijadikan 0,11, FV-nya 60.753.497,9, A-nya 2.797.999,92. Di sini ditanyakan A menggunakan rumus N sama dengan log I dikalikan FV dibagi A 1 tambah I ditambah 1. Lalu dibagi log 1 tambah I. Lalu menghasilkan hasil N sama dengan log 0,11407 68497,9 dibagi 2.797.999,92 dikali 1 tambah 4,11 ditambah 1. Lalu menghasilkan hasil log 3,151.757.34957 dibagi log 1,11. Lalu menghasilkan N sama dengan 0,985.5277423 dibagi 0,045.322.9788. Lalu menghasilkan hasil
N sama dengan 11,0000000001639. Sejarah perkembangan Bank Syariah Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Indonesia secara resmi didirikan sebagai hasil merger antara 3 bank syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. BSI didukung oleh PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Melalui penggabungan ini, BSI menyatukan kelebihan ketiga bank syariah tersebut, sehingga mampu menyediakan layanan yang lebih lengkap dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Selanjutnya, pendiri BSI, yaitu B.J. Habibie, merupakan salah satu pendiri bank syariah di Indonesia. Direktur Utama Bank Muamalat, Ahmad Kusna Permana, mengungkapkan sosok Habibie sangat berperan dalam membidani lahirnya bank syariah di Indonesia melalui Bank Muamalat. Selanjutnya ada visi dan misi Bank BSI. Visinya yaitu menjadi top 10 global Islamic Bank. Misinya yang pertama yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jildan dengan NPM 2234044137. Dalam video ini saya akan menjelaskan hitungan pada Bank BSI. Yang tertera di sini ditanyakan I. Diketahui cash 28 juta, DP 5.700.000, dan A 2.499.000. PV atau present value-nya diketahui 28 juta dikurangi DP 5.709.000 dan hasilnya 22.291 dan N-nya 12. Ditanyakan I. Jawab A. Rumusnya yaitu present value atau PV dalam kurung I per 1 min 1 plus I dan min N. 2.499.000 sama dengan 22.291 dalam kurung I per 1 per dalam kurung 1 min 1 plus I dan min 12. Lanjut, 2.499.000 sama dengan 22.291 dikali 0,984615 I. Lanjut, 2.499.000 sama dengan 21.948 dikali 052,965 I. Lanjut, 2.499.000 dibagi 21.948 52,965 sama dengan I. Selanjutnya 0,113859758 sama dengan I. Dan ke bawah lagi 11,38597558% sama dengan I. Dan apabila dibulatkan I-nya yaitu 11%. Lanjut, yang kedua yaitu menghitung PV atau present value. Diketahui cash terdapat 28 juta, DP 5.709.000, A 2.499.000, I 11% atau didesimalkan menjadi 0,11 dan N-nya yaitu 12. Ditanyakan PV. Jawabannya dengan rumus PV present value sama dengan dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus I min N per I dan dikali A.
ke bawah lagi 1 min 1 plus 0,11 min 12 per 0,11 dan kali 2.499.000. Lanjut 1 min 0,28584082361 per 0,11 dikali 2.499.000. Lanjut yang hasilnya 1 dikurangi 0,285 yang tadi hasilnya yaitu 0,71415917639 per 0,11 dan dikali 2.499.000. Lanjut 6,492356149 dikali A nya yaitu 2.499.000. Lanjut PV hasil dari 6 kali 2499 yaitu 16.224.398,0164. Lanjut PV nya 16.224.398,0164 ditambah 5.709.000 dan hasil dari PV ini yaitu 21.933.398,0164. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung FV atau future value. Diketahui cash 28 juta, DP 5.709.000, A 2.499.000, I sama dengan 11% dan N-nya yaitu 12. Ditanyakan FV atau future value. Jawabannya FV sama dengan A dalam kurung 1 tambah I N minus 1 per I. Lanjut karena diketahui A nya yaitu 2.499.000 tinggal dimasukkan, lalu dalam kurung 1 tambah 0,11 dikali 12 di akar pangkat min 1 per 0,11 2.499.000 dalam kurung 1,11 pangkat 12 dikurangi 1 per 0,11 lalu 2.499.000 dalam kurung 3,49845059694 dikurangi 1 per 0,11 lalu 2.499.000 dalam kurung 2,49845059694 per 0,11 lalu dikalikan saja A nya yaitu 2.499.000 dikali 22,7131872.449 yang hasilnya yaitu 56760.254,925 hasil dari penghitungan future value. Yang keempat yaitu menghitung A. Diketahui cash terdapat 28 juta, DP 5.709.000, I sama dengan 11%, FV sama dengan 56760.254.925. N-nya yaitu 12. Ditanyakan A, jawab A sama dengan FV dalam kurung I per 1 tambah I pangkat N kurangi 1. Lanjut ke bawah. Karena sudah diketahui future value-nya, tinggal masukkan saja 56.760.254,925 dalam kurung 0,11 per 1 tambah 0,11 pangkat 12 dikurangi 1. Lalu 56.760.254,925 dalam kurung 0,11 per 1 dikali 1,11 pangkat 12 kurangi 1. Lanjut ke bawah lagi 56.760.254,925
dalam kurung 0,11 per 3,49845059694 kurangi 1 dan lalu dikalikan future value yang nilainya 56.760.254,925 dikali 0,0440272864 yang hasilnya yaitu 2498999999,72. Yang terakhir ada kesimpulan. Perbankan Indonesia memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia ini merupakan dua bank besar yang memberikan kontribusi penting dalam perbankan dan perekonomian Indonesia. Anuitas adalah sebuah pembayaran yang dilakukan nasabah dengan nominal dan bunga tetap, sementara itu sebagai komponen kredit, bunga anuitas adalah perpaduan dari flat dan effective interest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and comment, don't forget to